Dulu memang tidak ada SSB, ya, memang tidak ada SSB, tidak ada akademi sepak bola. Tapi jangan lupa, dulu itu kompetisi internal itu berjalan seperti kompetisi, dan itu sepanjang tahun itu konsisten. Pelatih Semen Padang FC turun gunung latih SSB. Ini pesan penting dari sang pelatih. Bukit Tinggi Minang 1. Di sela-sela persiapan Semen Padang FC menuju Liga 1 musim 2024-2025, pelatih Semen Padang FC Henry Susilo turun gunung melatih SSB di kampung halamannya di Bukit Tinggi. Bertempat di Stadion Ateh Ngarai Jumat 11 Mei 2024, Kang Hen, sapaan akrab Henry Susilo, memberikan beberapa menu latihan kepada anak-anak yang tergabung di SSB Henry Susilo 1997. Menurut ex-pelatih PSBS Piak dan Sriwijaya FC ini, pengembangan SSB tidak terlepas dari peran serta pemerintah daerah karena ketersediaan sarana dan prasarana sangat menentukan untuk kelancaran pembinaan di SSB yang ada di daerah. Meskipun demikian, Henry Susilo juga tetap mengapresiasi atensi yang telah diberikan oleh Pemko Bukit Tinggi, dalam hal ini Wali Kota Bukit Tinggi, Haji Erman Safar. Henry berharap atensi dari Pemko bisa lebih ditingkatkan sehingga mampu meraih hasil yang optimal dalam meraih target pembinaan di SSB. Kang Hen juga menegaskan, selain ketersediaan sarana dan prasarana SSB yang memadai, ada hal yang tak kalah penting guna membangun sepak bola daerah khususnya di Sumatera Barat, yaitu terselenggaranya kompetisi. Di ujung pembicaraan, Kang Hen mengajak seluruh pemerhati sepak bola untuk bersama-sama membangun sinergi positif untuk kemajuan sepak bola di Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Agenda hari ini saya Henry Susilo. Kebetulan saya pulang kampung, sekalian melihat SSB Henry Susilo yang telah berdiri kurang lebih 20 tahun ya. Hari ini saya turun melatih untuk anak-anak SSB HS. Betul sekali ya, saya juga maaf ya, saya juga kalau masalah SSB ini saya juga sudah tahu ya, saya juga dari Sabang sampai Merauke, masalahnya itu kurang lebih sama ya. Sarana prasarana, terus bentuk-bentuk perhatian dari pemerintah daerah itu kurang sekali. Harapannya ya ini sebetulnya kalau memang di SSB ini, di SSB Bukit Tinggi, khususnya Bukit Tinggi, kalau dikelola dengan baik, bukan hanya SSB Henry aja yang ada di sini. Saya lihat juga ada beberapa SSB di Bukit Tinggi ini yang sangat aktif ya. Sangat aktif. Kalau kita ke SSB Henry juga, betul, memang selama berapa puluh tahun ini sangat kurang ya, artinya kurang memproduksi pemain karena banyak hal ya. Ada beberapa lah yang menonjol ya, Tri Rahmat Priadi mungkin ya ke Liga Nasional ya. Mungkin ini saran saya untuk menggelar kompetisi Oden ini kan mestinya berjalan ini, tapi di Bukit Tinggi sama sekali tidak berjalan. Maksud saya, ada beberapa SSB yang aktif di Bukit Tinggi. Kalau ini aja digelar sepanjang tahun, berputar, itu mungkin juga akan lebih cepat ya menghasilkan pemain. Karena saya lihat di Bukit Tinggi khususnya, SSB itu ada aktif latihan, cuman untuk memutar kompetisi ini nggak ada. Mestinya ini kan ada sinergi sama SSB, sama pemerintah daerah yang bersangkutan. Ini harapan saya seperti itu, bisa berkoordinasi lah bagaimana untuk menyalurkan pemain-pemain muda. Nah, kalau SSB itu ada SSB, tapi dia tidak ada kompetisi, ini juga nggak ada tujuannya. Mereka berlatih, tujuannya kemana? Inilah yang saya harap. Jadi maksud saya, kita mohon sama pemerintah daerah Bukit Tinggi, bisalah memuadahi hal ini ya ke depannya. Kalau opini saya, menurut saya seperti ini, sebetulnya ini suatu hal yang positif ya untuk sepak bola. Artinya apa? Hasrat mereka untuk mengelola sepak bola, mengembangkan bakat anak-anak ini banyak. Maksud saya itu perlu diapresiasi ya. Karena memang di daerah-daerah di Indonesia kebanyakan itu independen ya. Kadang pribadi dia karena ingin ini. Nah, tapi dengan seiringnya waktu kesini ini, saya lihat ke depannya mungkin akan lebih bagus. Karena juga saya lihat, saya dengar dari federasi, nanti juga masalah SSB tiap daerah itu akan diatur.
diatur yang baik, artinya juga nanti peningkatan SDM termasuk pelatih SSB itu nanti harus yang berlisensi. Dan itu terdaftar di federasi. Mungkin ini juga ya, saya juga tidak bisa, zaman dulu seperti ini, zaman dulu sekarang seperti ini. Tapi ingat, sepak bola itu menurut saya juga ya, artinya bakat, talent ya, dan pengembangan. Dulu memang tidak ada SSB, ya, memang tidak ada SSB, tidak ada akademi sepak bola. Tapi jangan lupa, dulu itu kompetisi internal itu berjalan seperti kompetisi, dan itu sepanjang tahun itu konsisten. Itu bergulir. Jadi pemain-pemain itu banyak muncul karena ada kompetisinya. Terbalik sekarang, ada klub kompetisinya nggak jalan, itu masalahnya Mas, menurut saya ya, seperti itu. Kompetisi yang paling penting ya, kompetisi yang paling penting, apapun Mas, karena kalau tidak ada kompetisi, dari mana akan lahir atlet? Seperti itu kira-kira. Ya, saya berharap kedepannya pemerintah berkait di Bukit Tinggi, saya berharap mungkin memberi perhatian lah, bukan di cabang sepak bola aja, ya, semua harus diperhatikan, karena memang olahraga itu penting, ya, untuk bermasyarakat, banyak efek untuk olahraga ini, ya, mengurangi kenakalan remaja dan lain-lain, itu juga sangat membantu seperti itu. Belakangan ini saya juga dapat informasi bahwa dari Bapak Wali Kota Bukit Tinggi juga telah ya dengan sangat baik hati telah membantu juga beberapa SSB di Bukit Tinggi, dan membantu juga, saya dengar juga ada info membantu untuk kelancaran ikut Liga 3 di Bukit Tinggi. Ini bagus sekali, mudah-mudahan kedepannya Bapak Wali Kota lebih perhatian lagi lah, karena bukan apa-apa, memang sepak bola ini sepak bola rakyat. Mudah-mudahan kedepannya lebih bagus lagi, apalagi lebih bagus membuat sarana prasarananya. Itu lebih baik lagi. Harapan saya ya sebagai pelatih. Menggulirkan kompetisi itu intinya, menggulirkan kompetisi intern Bukit Tinggi. Itu paling bagus ya, karena dengan kompetisi insya Allah akan lahir pemain-pemain ke depan.